negara Jepang. Selain terkenal dengan serial anime dan film tutorialnya, lu nggak usah pura-pura bego, juga terkenal dengan gaya hidupnya yang minimalis. Gue kenal cara hidup minimalis dari buku yang berjudul Goodbye Things, karya Fumio Sasaki. Buku ini memberikan sudut pandang baru gimana gue melihat sekitaran gue. Setelah gue baca, gue baru sadar kalau ternyata selama ini gue dibikin ribet sama barang-barang gue. Setiap kali gue pulang kampung, gue harus packing semua barang-barang gue yang entah kenapa selalu aja nggak muat sama koper gue. Itu pun ditambah dengan barang-barang gue yang gue bawa pakai ransel. Lebih parahnya lagi kalau gue balik dari kampung gue selalu disibukkan dengan oleh-oleh dan titipan-titipan. Sampai akhirnya gue menyadari, tentu saja setelah baca buku ini, kalau kebanyakan barang-barang gue itu nggak harus gue milikin. Ada begitu banyak definisi tentang minimalis, tapi menurut penulisnya sendiri, seorang minimalis adalah orang yang tahu persis hal-hal apa saja yang bersifat pokok bagi dirinya dan yang mengurangi jumlah kepemilikan barang demi memberi ruang bagi hal-hal utama itu. Yang harus digarisbawahi di sini adalah kata kepemilikan. Lu nggak harus memiliki semuanya. Contoh misalnya mobil. Lu kalau masih miskin kayak gua, nggak usah beli mobil dulu lah. Kenapa? Coba lu tanya ke diri lu sendiri. Apakah lu siap dengan biaya perawatannya? Kalau lu cuma make misal seminggu sekali, worth it nggak sih lu beli mobil? Kalau dibandingkan dengan harga dan biaya perawatannya. Kalaupun misal lu pakai tiap hari, lu siap nggak dengan bahan bakar yang jauh lebih banyak daripada bahan bakar motor? Pajaknya. Pajak mobil bisa aja 5 kali lebih gede ketimbang pajak motor. Belum macetnya, parkirannya, garasinya. Dan masih banyak lagi hal yang bisa lu tanyain ke diri lu dulu sebelum lu memutuskan untuk beli. Bukannya pelit, cuma membatasi diri biar nggak ribet sendiri. Tapi kalau emang lu butuh dan nggak bikin lu ribet, ya udah beli. Tapi kalau lu merasa belum butuh-butuh banget, daripada lu beli mobil, mending lu sewa aja. Pakai sesuai kebutuhan, bayar sesuai kebutuhan, nggak perlu mikirin garasi, nggak perlu mikirin keamanan garasi lu. Mau sewa kendaraan tinggal buka aplikasi ojek online. Udah include supirnya. Karena kalau dipikir-pikir, biaya sewa jauh lebih murah ketimbang lu beli. Itu cuma salah satu contoh. Masih banyak lagi hal yang sebenarnya bisa lebih mudah kalau lu hidup minimalis. Karena di era sekarang jujur aja, teknologi udah ngebantu banget buat yang pengen hidup minimalis. Mau sewa apapun hampir semuanya lu bisa lakuin di smartphone lu. Tapi dari semua benefit yang ditawarkan teknologi, nggak semuanya membantu dalam hidup minimalis. Dengan adanya teknologi, kita jadi gampang banget mengakses informasi. Dampaknya jadi terlalu banyak informasi sampah yang kita konsumsi di sosial media. Makanya minimalis bukan hanya sekedar punya sedikit barang. Karena pada dasarnya minimalisme sendiri adalah metode untuk memilah mana yang benar-benar penting bagi kita dan membuang yang gak penting. Baik itu berupa barang, informasi, relasi, atau apapun di hidup lo. Karena informasi-informasi sampah tadi, kita jadi kurang bersyukur dan selalu aja membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Melihat orang punya gadget baru, kita juga pengen. Melihat orang punya kendaraan baru, kita juga pengen. Kita selalu meramalkan emosi masa depan dengan memiliki barang tertentu. Padahal nyatanya nggak seindah itu. Lu beli barang baru, rasa bahagianya paling cuma 3 hari, atau nggak seminggu doang. Abis itu lu pengen beli barang baru lagi. Padahal lu udah punya barang banyak banget. Makan tempat, jarang dipakai, dan nggak tahu mau taruh di mana. Minimalis tuh mengajarkan kita untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Mengajarkan kita untuk banyak bersyukur karena lu nggak mungkin bisa miliki segalanya. Lu hanya perlu mengubah sedikit aja mindset lu tentang kepemilikan. Lu bisa melihat dunia dengan cara lebih baik. Ketimbang lu mikirin gimana caranya biar bisa memiliki segalanya, kenapa lu nggak berpikir kalau dunia ini adalah gudang pribadi lu? Lu butuh sesuatu tinggal sewa. Lebih simpel nyimpen duit daripada nyimpen barang. Lagian kita ini makhluk sosial kan? Jadi ya pinjam aja kalau lu emang butuh. Bersosialisasi lah, kita ini manusia. Lu nggak perlu beli karena murah, lu nggak perlu ambil karena gratis. Dengan lebih sedikit barang, lu lebih gampang dalam mengurus dan membersihkan ruangan. Lu nggak perlu ribet-ribet mencari barang tertentu. Kalau lu emang sesering itu makanya, pasti barang itu selalu ada di tempatnya. Lu lebih bebas bergerak karena nggak ada barang-barang nggak penting yang ngehalangin lu. Terus gimana mulainya? Kalau gua dulu, gua kumpulin semua barang-barang gua pilih yang benar-benar gua pakai saat ini dan bakalan gua pakai dalam 1 minggu ini, sisanya gua buang. Gue uninstall semua aplikasi di HP gue yang gak gue pakai selama 1 minggu. Gue hapus semua aplikasi sosmed. Kalau gue mau akses sosial media, gue akses pakai browser. Jadi ya, gue gak tiba-tiba buka karena gue lihat ikonnya. Dan gue dapat banyak banget manfaat dari ngurangin barang-barang gue. Gue jadi lebih tenang. Gue merasa lebih bahagia saat merawat barang-barang gue, bukannya capek karena kebanyakan. Gue jadi lebih memaksimalkan fungsi barang-barang gue. Lebih plong karena ruangan gue lebih banyak ruang kosongnya. Dan masih banyak banget manfaat yang gue rasain. Tapi kalau lu berpikir cara gue terlalu berat,
Ada beberapa tips untuk mengurangi barang-barang gak penting yang ditawarkan di buku ini. Misalnya, buang barang yang menganggur selama setahun, kurangi barang-barang kembar atau fungsinya sama. Satu hal yang harus lu tahu, membuang barang gak berguna bukanlah mubazir. Mubazir itu ketika lu punya barang tapi gak lu pakai. Satu lagi, merapikan gak sama dengan meminimalkan. Kalau emang gak lu pakai, berarti itu emang udah sampah, buang aja. Kalau lu gak mau buang karena masih bagus, jual atau donasikan. Saran gua, lu baca bukunya biar lu lebih ngerti dari sudut pandang penulisnya. Karena apa yang gue sampaikan di sini hanya bagian kecil dari buku itu. Tapi apalah arti semua ini kalau lu nggak melakukan apa-apa? Karena di ruangan lu ada banyak banget sampah yang nggak lu sadarin. Segitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa beli bukunya dan subscribe untuk video menarik lainnya. Dah.